Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara yang kita cintai, yaitu Menerima Hari Ini. Kita sungguh-sungguh tidak boleh kehilangan sukacita untuk terus belajar firman Tuhan. Harus ada semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu amat bermanfaat dalam kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima Hari Ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat dalam Menerima Hari Ini. Kami akan mengisi hidup kami, memulai hidup kami dengan belajar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menuntun apapun tindakan kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri, dan tidak menyimpang ke kanan dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kami hikmat pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas topik kali ini adalah nasihat firman Tuhan terhadap orang-orang percaya. Nasihat firman Tuhan terhadap orang-orang percaya. Mari kita membaca bersama-sama dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ini cuma ada 3 ayat, tetapi ini memberikan nasihat kepada kita sebagai orang percaya. Kita harus bersikap bagaimana? Bersikap yang benar seperti apa yang berkenan pada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang kedua ayat 10 sampai 12. Ayat 10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, saudara sekalian, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai 12, itu kita paling tidak akan mendapatkan 5 nasihat dari firman Tuhan terhadap kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan melihat apa nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan bagi kita sebagai orang percaya. Nasihat yang pertama adalah ayat yang ke-10a, yaitu bertindak bijaksana. Jadi firman Tuhan menasihatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk bertindak bijaksana. Nah, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di situ dikatakan supaya kita menjadi orang arif, menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu betul apa yang harus dia perbuat. Orang bijaksana itu mengerti jalan-jalan kebenaran apa yang harus dia jalani, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak mengerti maksud Tuhan. Orang yang hidupnya serampangan. Orang-orang yang bijaksana akan menata hidupnya dengan baik. Bahkan orang-orang bijaksana itu orang-orang yang menghitung hari-hari hidupnya sampai pada kematian. Ketika umur itu sudah sampai, semua hari-hari hidupnya akan dihitung dengan cermat supaya mendatangkan manfaat, supaya mendatangkan kegunaan bagi hidupnya, menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah orang bijaksana, saudara. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan untuk kita orang percaya yang pertama, bertindak bijaksana. Kemudian nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya yang kedua dalam ayat 10b.
menerima pengajaran. Sekali lagi, nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya adalah menerima pengajaran. Jadi saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin maju adalah orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berkembang, itu adalah orang-orang yang mau mengisi hidupnya dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang lebih lagi menambah wawasan pengetahuan. Jadi orang yang menolak pengajaran itu tidak akan bisa maju. Tidak akan bisa berkembang, saudara. Orang-orang yang menolak pengajaran adalah orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang yang mau belajar itu orang-orang yang rendah hati. Ingat saudara, belajar itu ada sesuatu yang harus kita lakukan seumur hidup. Jadi kita terus belajar sampai akhir hayat kita. Tiada hari tanpa belajar, saudara. Itu orang-orang yang punya prinsip bahwa hidupnya akan menjadi maksimal. Hidupnya akan menjadi lebih baik. Harus mau belajar. Harus mau menerima pengajaran. Kalau kita melihat orang lain lebih mampu dari kita, kita tidak perlu malu untuk belajar. Tidak perlu malu untuk menerima pengajaran. Nah, itu adalah nasihat firman Tuhan untuk orang percaya yang kedua. Nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini ayat 11 bagian A, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Jadi artinya nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya adalah beribadah kepada Tuhan. Surat Ibrani sudah kita membaca bahwa kita tidak boleh meninggalkan perhimpunan. Maksudnya adalah perhimpunan orang-orang percaya. Perhimpunan orang-orang seiman. Karena di situ kita bisa saling mendorong, saling menasehati, saling mengasihi, saling menguatkan. Sehingga yang lemah itu bisa menjadi kuat. Juga saling menghibur. Yang susah itu menjadi terhibur. Jadi sukacita, saudara. Jadi ada kekuatan ketika orang itu saling menguatkan satu sama lain. Saling mendorong satu sama lain. Saling menasihati satu sama lain. Itu adalah manfaat yang begitu banyak ketika kita berkumpul dalam komunitas orang-orang percaya. Tidak meninggalkan ibadah orang-orang percaya. Dan firman Tuhan juga mengakukan bahwa ibadah mengandung janji. Baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi sangat besar manfaatnya kalau kita beribadah dan tidak meninggalkan ibadah. Nah, kemudian kita lihat nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya yang keempat. Ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Nah, maksud daripada ayat ini adalah takutlah akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan melanggar perintah Tuhan. Takut Tuhan ini dalam pengertian yang positif, saudara. Bukan takut ngeri terhadap sesuatu yang menakutkan kita, seperti terhadap suasana yang menyeramkan. Bukan begitu, saudara. Takut di sini adalah takut untuk berbuat dosa. Takut untuk melanggar firman Tuhan. Takut untuk melanggar kekudusan Tuhan. Takut untuk mengecewakan Tuhan. Jadi takut di sini ada takut yang positif. Kita nggak berani melanggar perintah Tuhan. Kita tidak berani melawan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi saudara sekalian, nasihat firman Tuhan itu sangat baik. Ya, kepada orang-orang percaya supaya hidup kita ini boleh takut akan Tuhan. Sehingga paling tidak kita tidak melakukan hal-hal dosa dalam hidup kita. Kemudian kita akan melihat nasihat yang kelima yang terdapat di ayat 12 bagian B. Di situ dikatakan berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi nasihat yang kelima untuk orang-orang percaya itu adalah berlindung pada Tuhan. Sekali lagi, berlindung pada
Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat naungan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menaruh harap hanya pada Tuhan dalam hidup kita, ketika kita bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan dapat kita lalui dengan aman, tentram, dan tenang, saudara. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika kita berlindung pada Tuhan, Tuhan akan menjamin keselamatan kita. Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan senantiasa menolong ketika kita menghadapi problema masalah apapun, tantangan yang berat sekalipun, bahkan tantangan yang mustahil sekalipun. Tuhan pasti mampu juga melindungi dan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat 5 nasihat firman Tuhan untuk orang-orang percaya yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal yang kedua, ayat 10 sampai 12. Nasihat firman Tuhan yang pertama terhadap orang-orang yang percaya adalah bertindak bijaksana. Kemudian nasihat yang kedua terhadap orang-orang percaya adalah menerima pengajaran. Nasihat yang ketiga terhadap orang-orang yang percaya adalah beribadah kepada Tuhan. Nasihat yang keempat terhadap orang-orang yang percaya adalah takut akan Tuhan. Dan nasihat yang kelima yang terakhir dari firman Tuhan terhadap orang-orang percaya adalah berlindung pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menuruti nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan sumber kebenaran yang tidak akan menyesatkan kami, tapi justru menuntun kami, sehingga kami berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.